Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin mau konseling. Oh Kemarin ya. saya WA Bapak. Oh silakan duduk nak. Iya. Oh. Ini benar dengan namanya Fatih yang kemarin sudah WA Bapak? Iya Pak. Oh Fatih. Fatih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelumnya pelajaran siapa? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Dengan Bu siapa itu? Bu hari ini. Oh Bu Arin. Ada tugas kah? Nggak Atau ada. nggak ada? Setelah pelajaran ini pelajaran siapa? Setelah ini pelajaran bocah. Oh pelajaran Bu Ocha. Bapak kan sudah minta izinkan ya, Iya. karena kemarin Fatih sudah WA mau cerita. Oke. Sebelumnya Fatih sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Pak. Ini baru pertama ya? Iya Pak. Oke. Sebelumnya pernah punya bayangan konseling individu itu apa nak? Enggak Kak. Belum pernah. Belum. Konseling itu apa? Individu itu apa? Kalau individu itu sendiri. Sendiri yang jelas ya. Iya. Kalau konseling? Kayak saling bertukar pendapat kayak gitu Pak. Oh iya betul sih. Ya. Jadi Bapak jelaskan ya. Jadi konseling individu itu adalah salah satu layanan ya dalam bimbingan konseling, yaitu untuk membantu individu memahami dirinya. Berarti kan sama seperti tadi, individu berarti sendiri begitu ya. Jadi Bapak di sini hanya sebagai apa ya, pemantiknya saja sih begitu ya. Oke. Ini nak ya, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, di sini Bapak akan memberitahu dulu. Jadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Menurut Nak Fatih, apa sih asas kerahasiaan itu secara umum? Yang apa tuh yang kita hanya boleh tahu, tapi orang lain nggak boleh tahu. Betul. Jadi namanya aja kata dasarnya rahasia. Berarti nggak semua orang harus tahu, begitu ya. Jadi dalam kegiatan ini nanti Bapak menjamin untuk segala sesuatunya sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu, oke? Ya Pak. Yang kedua itu sukarela. Apa itu nak sukarela? Merelakan jadi ya. Itu Islam kayak percaya itu untuk memberitahu. Jadi apa namanya, dalam kegiatan ini nanti diharapkan Nak Fatih itu sukarela dalam bercerita, menyampaikan pendapatnya, tidak ada paksaan begitu loh, oke? Ya. Jadi sampainya plong dari hati, oke? Ya. Lalu itu yang ketiga ini keterbukaan Nak. Apa menurut Nak Fatih? Yang membuka, jadi kita tuh bebas mencerita kayak gitu. Nah, betul. Jadi diharapkan tidak ada namanya yang tersimpan. Jadi menyampaikannya secara plong, terbuka, tidak ada paksaan. Seperti itu ya? Ya. Oke. Jadi apa namanya, kesepakatannya seperti itu ya nak ya. Apa namanya? Lanjut menanya. Nah baik. Kemarin kan Fatih udah WA tuh. Ya. Katanya Fatih mau cerita. Sebenarnya Fatih sedang ada problem apa sih? Jadi ini Pak, Fatih ini kan punya cita-cita ingin jadi salah satu mahasiswa. Oke. Salah satu mahasiswa di IPDN. Bentar, IPDN itu yang ada di Jawa Barat itu kah, yang di Sumedang? Perguruan dalam, oh ya, yang di Jatinangor. Institut Pemerintahan dalam negeri ya, IPDN. Iya. Oke. Lalu? Nah, problem Fatih ini, Fatih itu kurang pede Pak. Oh, kurang percaya diri. Iya. Gitu ya? Jadi apa? Coba nak diceritakan, kurang percaya dirinya itu seperti apa sih? Misalnya apa di kelas atau bagaimana nak? Nah misalnya kalau misalnya di kelas itu Pak, Fatih ini duduknya paling belakang, paling ujung lagi. Oke, jadi Bapak kayak satu poinnya ya. Ya. Jadi kayak menyendiri itu nah. Duduk paling belakang. Lalu? Terus menyendiri. Suka menyendiri ya nak? Iya. Dan jarang berkomunikasi lah dengan teman. Suka komunikasi ya dengan teman ya? Iya. Kadang kalau misal guru manggil tuh diam Fatih, apalagi kalau misalnya disuruh maju. Nggak berani ya nak ya? Iya. Oke, disuruh maju tidak berani. Iya. Itu sudah lama nak sering seperti itu? Iya, ada trauma soalnya. Oh, ada trauma ya? Iya, ada trauma waktu SD dulu.
Oh, waktu SD kenapa itu, Nak? Karena waktu itu lagi maju, mungkin karena masih kecil ya, Iya, jadi kan perusahaan apa tuh rasa-rasa itu kan itu. Saat ini pernah disuruh maju, salah heeh, jawab. salah Iya, jawab, salah. diejek. Iya, masalahnya itu bukan salah jawabnya. Salah salah soal, salah jawab Oh, lagi. begitu. Kayak itu nah. Jadi respon teman-teman waktu itu Ya kayak ngebully tuh nah, kayak ngebully. Fatih ini bodoh, Fatih ini kayak gitu nah. Jadi sejak saat itu Fatih tuh kayak gak berani lagi untuk maju. Oh, gitu ya. Jadi apa pernah mengalami trauma ketika di SD gitu Iya, ya. Padahal cuman salah soal, salah jawab begitu ya. heeh. Terus terbawa sampai ke sekarang. Iya, Begitu, Nak ya. Oke. Jadi efeknya tuh duduk paling belakang, terus suka menyendiri, suka komunikasi, disuruh maju tidak berani ya. iya, Oke. Itu sudah dari SD ya, Nak ya. iya. Itu apa untuk mata pelajaran tertentu atau semuanya, Nak? Rata-rata. Traumanya sampai ke semua pelajaran. Jadi kayak Oh. dia terus. Percaya kalau misalnya olahraga enggak. Oh, jadi coba mata pelajaran apa saja yang Fatih suka gitu. Yang Misal Fatih disuruh maju suka rela tuh. Nah, jadi ya. Kalau misalnya mata pelajaran Fatih suka itu kayak sejarah, geografi. Nah, itu mulai adalah sedikit keberanian untuk Oh, maju. sedikit keberanian ya. Kalau yang tidak berani maju itu ada hubungan nggak dengan pelajaran yang tidak disuka? Kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak ada. Iya, Kalau kayak seperti olahraga nggak ada beban ya, nggak suruh ada. maju juga oke ya. Ya, Jadi nggak semua juga ya, tertentu juga ya. mm-mm. Oke, jadi itulah faktor-faktornya ya, Dek. Ya, Nak ya. Mm-mm. Nah, menurut Fatih nih, kebiasaan itu baik nggak sih? Nggak Enggak percaya diri itu Pak, kira-kira? tidak Pak. Karena kan kita ini kan perlu bersosialisasi juga ya Pak. Betul, perlu bersosialisasi. Iya, Nah, dari misal duduk paling belakang itu pasti apa namanya berdampak. Apa nak kira-kira kalau duduknya di belakang terus? itu tuh kayak guru tuh kayak berpandangan negatif lah ke arah kita gitu. Selain itu, Habis itu nilai juga Pak. Jadi kayak guru tuh, oh ini Pak, kalau misalnya nilainya bagus contek kayak itu. nah Jadi agak susah untuk pahami. Ya, betul karena jarak juga jauh, iya. ya kan? Ketika guru menjelaskan kadang juga tidak terdengar, betul? Mm-mm. Nah, berarti itu apa namanya kan perilaku tidak baik. Iya, Lalu seperti suka menyendiri, kira-kira baik nggak menurut Nak Fatih ini? tidak Pak. Karena Karena kan setiap manusia itu kan kayak memerlukan manusia lain. Jadi kan kayak betul, bersosialisasi. Jadi oke, kan betul kan harus bersosialisasi, bertanya dengan teman, berhubungan dengan sukar komunikasi, betul? iya. Nah, yang Nak Fatih alami. Kalau misalnya eh, ada tugas itu bagaimana Nak Fatih? Kalau Kalau misalnya suka tugasnya, jarang komunikasi gitu dengan teman, bagaimana cara menyelesaikan? kalau misalnya Fatih paling ya cari-cari Google kayak itu. Nah, kalau misalnya soal PR, tapi kalau misalnya yang butuh berkelompok itu Fatih tuh kayak kadang-kadang suka diam itu. Nah, jadi ikut tiba lah apa yang kata Gitu teman ya. itu. Jadi memang ini mengganggu juga ya, Iya, karena sudah tidak percaya diri, terus malas berkomunikasi begitu mm-mm. ya. Nah, dan juga disuruh maju tidak berani. Menurut Fatih itu baik atau buruk? Buruk sih Pak, karena Buruk. kan itu kan juga melatih keberanian kita di depan umum Betul. kan. Melatih Iya, mental. melatih mental. Oke, jadi kan ada memang ada banyak faktor nak dari yang sudah Fatih alami ini dampaknya buruk lebih banyak buruknya, betul. Iya Pak. Menurut Fatih kan semua yang sudah berdampak ini kan tidak baik. Nah, akibat dari nggak percaya diri itu apakah hanya di dalam kelas nak dampaknya? Menurut Tid- Fatih? Tidak Pak, Tidak. keluar. Misalnya kalau misalnya di lingkungan tetangga tuh kita jadi kayak pendiam gitu. Betul, terkucilkan juga Iya, kan. Nah, mengenai oh ya, Fatih cita-citanya apa sih? ingin jadi PNS Pak. Nah, ingin jadi PNS yang di IPDN tadi ya. Iya, Oke. Nah, menurut Fatih untuk menjadi anggota ASN atau PNS IPDN itu perlu nggak sih sikap percaya diri itu? perlu Pak. Karena kan untuk jadi ASN itu kan pasti
butuh bersosialisasi. Mm-mm. Lagi kan lingkungannya bukan hanya di lingkungan kelas, tapi lingkungannya kan satu Indonesia bisa juga Betul. mencakup kan. Nah, apa sih nak yang Fatih ketahui tentang eh, apa namanya IPDN tadi? Di IPDN itu apa sih yang digembleng, dan setelah mengikuti sekolahnya tuh nanti ke depan mau jadi apa, sudah terbayang belum? Fatih ini suka belajar tentang berpolitik. Oh, suka Ya. berpolitik. Lalu Nah, Fatih ini ngincer salah satu fakultasnya yaitu Politik Indonesia Terapan. Misalnya jadi kayak orang politik, pengamat politik ataupun konsultan politik gitu nah. Oh, jadi Fatih udah bisa ngebayangin ya. Jadi kalau nanti masuk IPDN mau ambil jurusan yang politik, Iya. Setelah ambil jurusan politik nanti menjadi konsultan politik, Iya. ya kan? Tahu nggak sih nak, politik itu apa? Politik itu tuh kayak sesuatu kayak peraturan yang berlaku dalam satu tempat gitu. Ya, jadi di dalam politik itu nanti ditekankan adalah negosiasi. Bagaimana cara mencari keuntungan diri sendiri dan kelompok. Jadi kalau nanti Fatih mau masuk IPDN, apalagi mau ngambil bidang politik, itu luar biasa tuntutan negosiasinya. Tahu nggak dari negosiasi itu apa yang dituntut? Ngobrolnya, ya nggak? Iya. Bernegosiasinya. Nah, seandainya dari faktor-faktor yang sudah Nak Fatih sekarang sedang alami ini, berdampak enggak untuk nanti ke depan? Berdampak. Misal, Fatih masuk IPDN, Iya. ambil jurusan politik, tetapi Fatih memiliki nih pengalaman-pengalaman buruk ini. Menurut Fatih kira-kira bagus gak sih buat mengikuti jalannya sekolah nanti? Tidak Pak, karena kan pasti sangat berpengaruh ya, apalagi kalau misalnya kita tuh kayak orang introvert. Sementara politik ini kan butuh orang yang aktif, orang yang humble, yang cerdas, wawasannya luas. Nah, sedangkan kalau dimulai dari sekarang, duduk aja paling belakang, suka menyendiri, jarang mau berkomunikasi, disuruh maju tidak berani. Nah, pasti akan berdampak buruk kan menurut Fatih? Iya. Nah, menurut Fatih, kalau kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan, apakah berpengaruh untuk kedepannya? Berpengaruhnya. Nah, berpengaruh banget ya? Iya. Karena tuntutan IPDN kan pasti luar biasa. Iya Pak. Karena lulus IPDN ini nak langsung ditempatkan, betul? Dianggap sudah ahli. Jadi pemerintah ini sangat percaya lulusan IPDN ini jos, betul? Benar. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan Nak Fatih ini tidak berubah, pasti akan berdampak. Menurut Nak Fatih, dari kebiasaan-kebiasaan ini harus diapakan sih? Harus diubah Pak. Harus diubah, karena pasti berdampak buruk ya? Iya, harus mulai coba untuk berubah. Itu sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya. Misalnya bagaimana nak bentuknya? Misalnya itu mulai duduk aja jangan paling belakang dulu, mulai aktif, mulai bisa ngobrol lah dengan teman. Duduknya mulai duduk di depan ya, Iya. bentuk nyatanya ya, duduk di depan. Lalu nak? Terus mulai bersosialisasi. Mulai ngajak ngobrol teman ya. Iya. Mulai bersosialisasi. Di situ mulai berani maju ke depan kalau bisa dipanggil guru. Sebenarnya berani maju itu apa karena Fatih tidak tahu atau karena malu saja sih? Malu Kak. Oh, malu. Berarti bukan karena memang tidak mengerti, bukan ya? Enggak. Memang tahu. Memang tahu, tapi malu, nggak percaya diri ya? Jadi dirubahnya dengan mulai berani maju depan. Mulai berani maju. Nah, oke. Berarti Fatih untuk ke depan akan merubah dari perilaku itu ya? Iya. Oke. Berarti duduk mulai di depannya nak ya, terus mulai berkonsultasi dengan teman, terus mengajak ngobrol teman, dan mulai berani maju kalau dipanggil guru. Oke.
Eh, untuk apa namanya pertemuan selanjutnya, Bapak ingin mendengarkan perubahan dari sikap Fatih ini, ya. Nanti sampaikan apa namanya apa saya sudah melakukan ini Pak, karena kan ini pilihan Fatih. Karena kalau Fatih tidak duduk di depan, Fatih tidak mulai ngobrol dengan teman kan akan berdampak gitu ya. Nah, menurut Fatih, dari pertemuan kita hari ini apa yang bisa disimpulkan sama Fatih? Mulailah untuk apa itu mulai percaya diri. Oke, mulai percaya diri. Ya, Lalu, mulai percaya diri dengan cara bersosialisasi dengan teman dulu. oke, Terus mulai berani ke depan. ya, mulai berani ke depan. Terus apa tuh mulailah berkomunikasi dengan yang lain. Kita berkomunikasi. Mulai berkomunikasi ya. Hmm. Oke, nak. Setelah pertemuan dengan Bapak ini, apa nak pesan dan kesannya itu? Kalau kesan kayaknya sudah mulai bisa lah Fatih berubah. Jadi sebelum Fatih kesini kan Fatih udah ada unek-unek nih. Iya, Setelah menyampaikan, apa perasaannya? senang. Senang, lega, plong ya? Iya, Oke. Jadi Fatih tadi kan bilang Fatih harus mulai membangun kepercayaan diri, mulai harus berani maju ke depan, dan mulai harus berkomunikasi dengan teman-teman. Oke. Nanti eh, apakah ada lagi yang ingin Fatih sampaikan? nggak ada itu ya. Tidak ada, cukup. Berarti sudah clear ya. Iya, Jadi Fatih ke depan harus ada perubahan seperti itu ya. Perubahan sikap nanti apabila ada yang ingin dikonsultasikan bisa dikonsultasikan. Begitu ya. iya. Oke. Eh, setelah ini pelajaran siapa nak? Bocah MTK. Oh, Bu Ocha MTK ya. Iya, Bu Ocha MTK. Oke. Karena pertemuan ini Bapak rasa cukup ya. Kalau nanti ke depan ada yang ingin Fatih tanyakan bisa ya Iya. dikonsultasikan dengan apa Bapak ya. Iya, Pak. Via apa bisa dengan WA ya nak ya. Iya, Pak. Seperti itu. Mungkin cukup nak Fatih? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Berarti ini mau langsung ke kelas atau bagaimana? Langsung ke kelas. Oh ya sudah kalau begitu. Ya. Oh. Kasih ya, Pak. Iya.